Bayangkan kamu lagi asyik mandi, menikmati air hangat, tiba-tiba pintu kamar mandi kebuka. Bukan hantu, tapi adik iparmu sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Siap-siap buat kaget, karena ini cerita nyata yang aku alami sendiri. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat selalu ya. Jadi gini, aku Bunga, dan aku mau cerita pengalaman paling bikin shock sekaligus awkward dalam hidupku. Kejadian ini melibatkan adik iparku, Johnny. Awalnya aku gak nyangka sama sekali kalau dia bisa melakukan hal senekat itu. Aku sama Johnny memang tinggal serumah, karena dia masih kuliah dan rumahnya jauh dari kampus. Hubunganku sama dia juga bisa dibilang baik-baik aja, kayak kakak adik biasa gitu. Kita sering ngobrol, bercanda, bahkan kadang-kadang curhat-curhatan juga. Tapi, di balik semua itu, ternyata dia menyimpan perasaan yang kalian bakal tahu sendiri nanti. Kejadian ini bermula dari hari yang biasa aja. Aku lagi pengen banget relaksasi setelah seharian kerja keras. Akhirnya, aku memutuskan buat mandi air hangat yang lama, pakai sabun wangi, biar pikiran fresh lagi. Aku pikir gak ada yang aneh, semua berjalan seperti biasa. Tapi, ternyata aku salah besar. Saat aku lagi asyik nyanyi-nyanyi kecil di bawah shower, tiba-tiba aku dengar suara pintu kamar mandi kebuka. Aku langsung kaget dong. Aku kira suamiku, tapi kok gak ada suara salam atau ketukan pintu sama sekali? Aku langsung nanya, siapa itu? Tapi gak ada jawaban. Aku mulai merinding. Aku coba ngintip dari balik tirai shower, dan ternyata Johnny. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi, matanya gak bisa aku jelasin. Kayak ada sesuatu yang aneh di sorot matanya. Aku langsung teriak kaget, Johnny, ngapain kamu di sini? Keluar. Dia kayaknya juga kaget dengar aku teriak. Dia langsung salah tingkah dan berusaha nutup pintu kamar mandi. Tapi, sebelum dia berhasil nutup pintu, aku sempat melihat sesuatu yang bikin aku lebih kaget lagi. Dia kayaknya lagi ngerekam aku pakai handphonenya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku langsung panik dan marah besar. Aku langsung keluar dari shower, tanpa mikir panjang lagi. Aku lari ke arah Johnny dan berusaha ngerebut handphonenya. Tapi dia malah lari keluar kamar mandi. Aku kejar dia sampai ke ruang tamu. Di situ, kita berdua rebutan handphone. Aku terus berusaha ngerebut handphone itu, tapi dia kuat banget. Akhirnya, aku berhasil merebut handphone itu, tapi dia keburu ngehapus video yang dia rekam. Aku langsung lemes dan gak tahu harus ngapain. Aku marah, kecewa, dan sedih banget. Aku gak nyangka Johnny bisa ngelakuin hal sekeji itu ke aku. Aku langsung nanya ke dia, Johnny, kenapa kamu ngelakuin ini? Apa salah aku sama kamu? Dia cuma diam dan nunduk. Aku terus desak dia buat ngasih penjelasan, tapi dia tetap gak mau ngomong. Akhirnya, dengan nada lirih dia cuma bilang, maafin aku, Kak Bunga. Aku hilaf. Hilaf katanya. Hilaf ngerekam orang lagi mandi. Aku bener-bener gak habis pikir sama kelakuan dia. Aku langsung nyuruh dia buat pergi dari rumah. Aku gak mau lihat muka dia lagi. Setelah kejadian itu, aku langsung cerita semuanya ke suamiku. Suamiku juga kaget dan marah besar sama Johnny. Dia langsung nelpon Johnny dan ngasih dia omelan panjang lebar. Suamiku juga nyuruh Johnny buat minta maaf ke aku secara langsung. Beberapa hari kemudian, Johnny datang ke rumah buat minta maaf.
Dia nangis-nangis dan bilang kalau dia bener-bener nyesel udah ngelakuin hal itu. Dia bilang kalau dia udah lama suka sama aku, tapi dia gak berani ngungkapin perasaannya. Dia bilang kalau dia cuma pengen punya kenangan tentang aku, makanya dia ngerekam aku waktu di kamar mandi. Aku sebenarnya kasihan sama dia, tapi aku juga gak bisa maafin dia begitu aja. Aku bilang ke dia kalau aku butuh waktu buat mikir dan mencerna semua ini. Suamiku juga bilang hal yang sama. Kita berdua butuh waktu buat memproses kejadian ini. Akhirnya, Joni pergi dari rumah dengan perasaan bersalah. Setelah Joni pergi, aku dan suamiku ngobrol panjang lebar tentang kejadian ini. Kita berdua sepakat buat gak langsung memutuskan hubungan keluarga sama Joni. Kita pengen ngasih dia kesempatan buat berubah dan memperbaiki diri. Tapi, kita juga tetap waspada dan gak mau kejadian kayak gini terulang lagi. Kita juga sepakat buat lebih terbuka dan jujur satu sama lain. Kita gak mau ada rahasia atau perasaan yang dipendam di antara kita. Kejadian ini emang bikin hubungan aku dan suamiku jadi lebih kuat dan erat. Kita jadi lebih saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Kita juga jadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi sama orang lain, terutama sama lawan jenis. Kita gak mau ada kesalahpahaman atau kejadian yang gak diinginkan. Aku berharap Joni bisa belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku juga berharap kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, supaya kita selalu menjaga diri dan menghormati orang lain. Setelah beberapa minggu, aku dan suamiku memutuskan buat ngobrol lagi sama Joni. Kita pengen tahu gimana keadaannya dan apa yang udah dia lakuin buat memperbaiki diri. Joni bilang kalau dia udah konsultasi sama psikolog dan dia udah berusaha buat ngilangin perasaannya ke aku. Dia juga bilang kalau dia udah minta maaf ke orang tuanya dan dia udah janji gak bakal ngulangin kesalahannya lagi. Aku dan suamiku merasa lega dengar pengakuan Joni. Kita berdua memutuskan buat ngasih dia kesempatan kedua. Tapi, dengan beberapa syarat. Pertama, dia harus tetap konsultasi sama psikolog secara rutin. Kedua, dia harus jujur dan terbuka sama kita tentang perasaannya. Ketiga, dia harus menjaga jarak sama aku dan menghormati aku sebagai kakak iparnya. Joni setuju dengan semua syarat yang kita ajukan. Aku dan suamiku berharap Joni bisa benar-benar berubah dan menjadi bagian dari keluarga kita lagi. Kejadian ini emang jadi pengalaman yang gak bakal pernah aku lupain seumur hidupku. Aku belajar banyak hal dari kejadian ini. Aku belajar tentang pentingnya menjaga diri, menghormati orang lain, dan berkomunikasi secara terbuka. Aku juga belajar tentang pentingnya memaafkan dan memberi kesempatan kedua. Aku berharap cerita ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah, dan selalu berusaha buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ingat, setiap kesalahan pasti ada hikmahnya. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Yang penting, kita harus selalu berusaha dan berdoa. Gimana guys? Cerita aku bikin kalian merinding, kan? Semoga kalian bisa ngambil pelajaran dari cerita ini ya. Nah, buat kalian yang punya pengalaman serupa atau punya pendapat tentang cerita ini, jangan ragu buat komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe channel aku, biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!